Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Ahyata Sabita dengan NIM 124501201192. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya dengan materi matriks dan inverse matriks. Nah, baik, di sini kan ada sebuah soal, di mana soal ini yang diminta itu ada yang pertama. Yang diminta itu adalah jawablah dengan menggunakan inverse matrix, dan dia menggunakan dua metode determinan dan OBO. Yang cara pengerjaan pertama adalah cara determinan. Nah, cara determinan ini di mana? Yang soal ini dijadikan sebuah matriks, yaitu 3, 2, 2, 5. Nah, yang ini 18 sama 29 ini juga dijadikan sebuah matriks juga, yaitu 18 sama 29. Nah, oke, setelah jadi itu kita masuk ke bikin determinan A sama dengan, nah, determinannya 3 dikali 5. Kenapa? Karena determinan itu dikali dengan diagonal. 3 dikali 5 dipisahkan dengan tanda kurang, kemudian 2 kali 2. Nah, dapatlah hasil 3 kali 5, hasilnya 15. 2 kali 2 hasilnya 4, dikurang dengan 4. Nah, dapatlah hasil 11. Nah, dapatlah hasilnya determinannya 11. Langkah selanjutnya, kita masuk ke inverse. Inverse A dikurang 1 sama dengan, nah, setelah ini kita bikin bawahnya ya biar mudah dipahami. A dikurang 1 sama dengan 1 ini memang rumus ya, dibagi determinan A. Nah, dapatlah hasil. Kita bikin, dia kan harusnya yang ini kan, matriksnya ini diaplikasikan ke sini lagi. Dia memang diaplikasikan, cuman yang 3 sama yang 5 ini dibalikkan, jadi di sini 5, di sini 3. Kemudian yang 2 ini dijadikan min 2, di sini min 2. Nah, dapatlah hasil gini. Kemudian kita aplikasi yang ini tadi, determinan A. Ini kan udah dapat 11. Jadi 1/11 dikali dengan matriks 5 di min 2 sama 3. Nah, dapat hasil lagi dengan 1/11 matriksnya 5 min 2, kemudian di sini min 2, di sini 3. Nah, kemudian bikin juga yang ini matriks 18 sama 29 ini tulis juga di sini 18 sama 29. Nah, oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kalikan matriks 2 yang ini kita kalikan. Pengkalian matriks itu adalah baris dikali dengan kolom. Kita bikin 5 dikali 18 ditambah dengan nih min 2 dikali 29, karena dia baris kali kolom kan, 29. Kemudian min 2 kali 18 ditambah 3 kali 29. Nah, sekarang kita jumlah. Sebelum kita jumlah, kita tulis dulu 1/11-nya. 1/11. Nah, kita tulis 5 kali 18 hasilnya 90. Kemudian min 2 dikali 29 hasilnya min 58. Min 2 dikali 18 hasilnya min 36. Kemudian 3 dikali 29 hasilnya 87. Karena 87-nya positif, kita bikin tambah sini 87. Nah, kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan yang di matriksnya dulu ya, jangan yang kesini dulu ya. Kita bikin 90 kurang 58, 32. Min 36 ditambah 87 hasilnya 51. Oke, 4. Nah, setelah dapat yang ini tadi, setelah kita dapat
Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan yang ini lagi, 1/11-nya kita tulis di sini. Setelah kita dapat ini, kita jadikan matriks. Matriks yang 32 sama 51 tadi ditulis 32 sama 51. Nah, kita kalikan sehingga dapatlah X sama dengan 32/11 sama Y sama dengan 51/11. Kalau seandainya kita mau kita jumlahkan juga bisa. 32 dibagi 11 hasilnya 2,91. Ini X. 51 dibagi 11 hasilnya 4,6. Dapat hasil yang determinan. Sekarang kemudian yang di soal yang diminta tadi ada juga OBO, metode kedua OBO. Kita tulis OBO-nya ya. Tulis di sini. Yang bagian B OBE. Bagian OBE ya. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita jadikan soal ini tadi dijadikan sebuah matriks. Kita bikinkan matriks yaitu 3, 2, 2, 5. Nah, akan tetapi OBE ini dia ada kita kayak dibandingkan gitulah sama angka yang ini karena memang bawaan dari OBE-nya ya. 1, 0, 0, 1. Nah, kayak mana caranya biar kita menghasilkan yang kayak gini, yang bagian sini kita hasilkan yang kayak gini. Dengan cara langkah pertama yang kita harus gunakan yang 3 nih. 3 ini kita rubah dalam bentuk angka 1. Kita coba kalikan dengan dirinya sendiri ya. B1 dikali dengan 1/3. Karena 1/3 yang bisa di ini. Sehingga dapatlah hasil di sini 3 kali 1/3 hasilnya 1. 2 kali 1/3 hasilnya 2/3. 1 kali 1/3 hasilnya 1/3. 0 kali 1/3 hasilnya 0. Nah, kemudian karena ini tidak diganggu kita tulis lagi ya 2, 5, 0, 1. Nah, dapat hasil. Langkah selanjutnya, kayak mana caranya kita jadikan 2 ini jadikan 0. Dengan cara kita bikin B1-nya itu pivot. B1-nya itu pivot dikali dengan min 2. Ditambah dengan B2. Kenapa di sini tulisnya B2 aja? Kenapa nggak ada angkanya? Ibaratnya itu B2-nya itu dikali dengan 0. Kan karena apapun dikalikan 0 dia nggak berfungsi juga di sini, nggak berpengaruh kan? Nah, kita aplikasikan lagi, kita jumlahkan. Dapatlah hasilnya. Ini kita tulis yang bagian atas, yang ini kita tulis lagi karena dia tidak diganggu ya. 1, 2/3, 1/3, 0. Kemudian min 2 dikali 1 hasilnya min 2. Min 2 ditambah. Oh, ini dikali 1. Dikali 1 nih ya. Dia dikali 1. B1 berarti ini 0. Kemudian min 2 dikali min 2 dikali 2/3 tambah B2-nya sehingga dapatlah hasil 11/3. 11/3 dan di sini min 2 dikali 0 B1 dikali 1/3 hasilnya min 2 2/3 min 2/3. Kemudian min 2 dikali min 2 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikali 1 hasilnya 1. Berarti 0 ditambah 1 hasilnya di sini 1. Nah, tutup. Nah, setelah dapat yang ini, langkah selanjutnya kita rubah lagi yang bagian
kayak mana caranya kita mendapatkan hasil di bagian ini 1. Yang di sini kita gantikan jadi 1 karena kan diagonal kan. Diagonal ini harus terisi dengan 1. Kayak mana caranya? Kita coba kali dengan 3 per Nah, coba kita kali dengan di sini 11, di sini 3. Coba kita kali dengan 2 per 11. Iya, 3 nggak bisa kalau 2 per 11. Berarti coba kita 3 per 11 ya. Coba dulu ya. Nah, ini berarti dikalikan dengan dirinya sendiri, yaitu dikali dengan B2. Ini dikali dengan B2. Karena dia yang ini tidak menggunakan pivot. 3 per 11. Nah, dapatlah hasil. Yang di sini, yang bagian ini tidak usah kita ubah. Bikin aja lagi. 1, 2 per 3. Kemudian ditutup garis kayak gini. Dan 1 per 3 sama 0. 3 per 11 dikali 0 hasilnya 0. 3 per 11 kali 11 per 3 hasilnya 1. Kemudian 2 min 2 kali 3 per 11 dikali min 2 per 3 hasilnya min 2 per 11. 1 dikali 3 per 11 hasilnya otomatis 3 per 11 lagi kan. Nah, tutup. Nah, setelah itu hal yang harus kita ganti lagi. Nah, langkah selanjutnya kayak mana caranya kita mengubah yang ini menjadikan 0? Dengan cara kita jadikan B2-nya itu sebagai pivot. Berarti B2 dikali 2 min 2 per 3 ditambah dengan B1 kali berapa yang hasilnya yang ini 0 kan? Dikali dengan 1. Nah, dapat hasilnya. Sehingga dapatlah hasil. Kita bikin kertas baru ya. Yang ini tadi kita bikin dulu matriksnya. Kita bikin matriks. Nah, kita bikin matriks, kita buka lagi. Di sini tadi udah di min 2 per 3 dikali 1. Min 2 per 3 kali 0 hasilnya 0. 1 kali 1 1. Berarti 0 ditambah 1 hasilnya 1. Di sini 1. Nah, kemudian min 2 per 3 kali 1 hasilnya min 2 per 3 ditambah B1 nya tuh 2 per 3 kan. Min 2 per 3 ditambah 2 per 3 hasilnya 0. 0 ya. Kita bikin di sini 0. Kemudian yang bagian ini tadi, bagian ini kita tulis saja langsung karena tidak diganggu kan. Kita tulis di sini 0, di sini 1. Nah, garis. Nah, yang tadi min 2 per 3 dikali min 2 per 11 ditambah 1 kali 1 per 3 hasilnya 5 per 11. 5 per 11. Nah, kemudian 1 dikali 0 hasilnya 0. Min 2 per 3 dikali 3 per 11 hasilnya min 2 per 11. Min 2 per 11. Nah, kemudian yang ini tadi ditulis juga lagi. Kita tulis dengan min 2 per 11, kemudian 3 per 11, tutup matriks. Nah, dapatlah hasil yang kayak gini lagi tadi. Yang ini udah dapat kan? Yang kita cari tadi yang ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu yang ini lagi. Yang ini tadi kan berubah. Harusnya yang ini di sini jadi yang ini kan berubah karena kita menggunakan pivot tadi penjumlahan sehingga yang ini berubah. Langkah selanjutnya adalah X sama dengan kita bikin
kita tuangkan matriks yang ini aja ya, yang ini nggak usah lagi. 5/11 min 2/11 min 2/11 3/11. Nah, tutup kurung. Yang soal yang ada 18 sama 29 tadi kita tulis di sini. Dikali dengan 18 sama 29. Nah, tutup kurung sama dengan 5/11 kali 18. 5/11 dikali 18 ditambah dengan min 2/11 dikali dengan 29. Dapatlah hasil min 5 kali 18 bagi 11 hasilnya 90/11 dikurang dengan min 2 kali 29 berarti 58/11. Nah, dapatlah hasil 32/11. Nah, itu bagian X. Ini X ya. Y lagi. Bagian Y. Kita langsung aja ini ya. Min 2/11 dikali 18 ditambah dengan 3/11 dikali 29 yang sini ya, kali 29 sama dengan min 2 kali 18 sama dengan min 36/11 ditambah 3 kali 29 hasilnya 87/11. Nah, kita kurangin, dapatlah hasil 51/11. Kalau seandainya kita mau pecahkan lagi juga bisa. 51 bagi 11 hasilnya 4,6. 32 bagi 11 hasilnya 2,91 nih ya, 2,91. Nah, dapatlah jawaban nomor 1. Jawabannya sama kan? Ini menggunakan determinan. Ini dapat hasilnya sama juga jawabannya, sama OBO-nya tadi 2,91 sama 4,6. Cuman cara pengerjaannya aja yang berbeda. Nah, kemudian setelah selesai soal nomor 1, kita lanjut soal nomor 2 lagi ya. Baik, untuk soal nomor 2 itu dia tuh ada sebuah narasi gitu yang harus kita ini, yang dimana sebuah pabrik produksi 3 jenis barang itu ada X, Y, dan Z, dimana 3 unit barang yang ini terdapat dalam 3 hari perharinya. Kemudian setelah itu ada namanya tiga bahan buku yang dipakai, yaitu ada A, B, dan C. Dengan bahannya ada yang pertama itu langsung aja kita aplikasikan ke sebuah matriks saja ya. Konsumsi bahan per unit produk itu ada setiap X ini membutuhkan 2A ditambah 1B. Berarti nggak usah dimatrikskan dulu, berarti X sama dengan 2A ditambah 1B ditambah, ini kan ada 3 kan, otomatis kan ada, berarti matriksnya bakalan 3 kali 3. Yang C-nya berarti ya 0 karena tidak diketahui. Kemudian Y sama dengan di situ di soal ditulis 1A ditambah kemudian 1B ditambah 1C. Nah, kemudian yang Z-nya
yaitu A-nya yang Z itu cuman di soal itu cuman ada 1B dan 1C. Otomatis A-nya kan 0. A-nya 0 ditambah 1B ditambah 1C. Nah, dapatlah hasil yang kayak gini. Akan tetapi untuk jumlah barang per harinya itu, bahan per harinya itu ada yang X-nya itu 8 kilo, yang Y itu 6 kilo, dan Z itu 3 kilo. Nah, kemudian kita aplikasikan ke dalam sebuah matriks. Kita bikin ya. Yang ditanya dari soal yang itu adalah tentukan X, Y, Z-nya ya. Berapa yang dapat persediaan per harinya. Kita bikin matriksnya. Kita tulis 2, 1, 0. 1, 1, 1. Kemudian 0, 1, 1. Tutup matriks sama dengan yang di sini lagi. Di sini kita tulis saja B 6, 3. Nah, sehingga dapatlah. Berarti dia otomatis menggunakan inverse kan. Inverse ini kita tulis kayak yang tadi yang kita menggunakan OBO yang nomor ini tadi ya, nomor 1 yang bagian OBO ya. Kita gunakan cara yang itu. Kita tuliskan matriks 2 1 0 1 1 1 0 1 1. Nah, tutup. Rumus inverse itu adalah diagonal yang sebelah sini, yang di sebelah sini nanti itu 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, dapat. Langkah selanjutnya, kayak mana caranya? Nah, ini kan 2, dia kan harusnya ini 1 nanti kan hasilnya. Kita gantikan aja, kita pindah posisi. Yang B2-nya jadikan B1 pindah ke B2. Nah, dapatlah hasil kayak gini. 1 1 1 2 1 0 0 1 1. Nah, tes. Kalau ini berpindah, otomatis yang ini juga kan, dia tuh semuanya harus sama. Berarti yang ini dimulai dari 0 1 0 1 0 0 0 0 1. Oke. Kayak mana caranya kita ganti yang bagian Nah, berarti kayak mana caranya yang 2 ini kita jadikan 0. Berarti kita bikin pivotnya di B1 aja ya. Berarti B1 kali berapa ditambah B2 kali berapa yang hasilnya di sini 0. Kita bikin karena di sini udah negatif, positif, berarti di sini harus negatif. Di sini berarti di sini positif, berarti di B1-nya negatif ya, min 2. Di B1-nya 1. Kemudian dapatlah hasil. Nih, min 2 dikali 1. Min 2 dikali 2. Min 2 dikali 1, min 2. 1 dikali 2 hasilnya. Yang baris pertama kita tulis dulu ya, 1 1. Kemudian 0 1 0. Ini min 2 dikali 1, min 2. 1 kali 2 hasilnya min 2. 2. Min 2 ditambah 2 hasilnya 0. Kemudian 1 dikali min 2, min 2. 1 dikali 1, 1. Min 2 ditambah 1 hasilnya min 1. Kemudian min 0, min 1. Min 2 kali 1, min 1. 0 dikali 1, 0. Berarti min 2 di sini. Kemudian udah dapat. Dan di sini lagi 1 min 2 dikali 0 0. 1 dikali 1 1. Di sini 1. Kemudian min 2 kali 0 min 2 kali 2 min 2 dikali 1 min 2. 1 dikali 0 0. Berarti ini min 2. 0 dikali min 2 0. 1 dikali 0 0. 0. Kemudian
Nah, bikin lagi list. Langsung aja ya. 0, 1, 1, 0, 0, 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu yang kita lakukan adalah kayak mana caranya kita menggantikan langkah selanjutnya kayak mana kita caranya yang min 1 ini jadikan 1 positif 1. Dan cara kalikan dengan dirinya sendiri, berarti dikalikan dengan B2 juga ya. Dikalikan karena di sini min, berarti untuk menghapuskan ini bukan menghapuskan, untuk menjadikan ini positif, berarti min juga karena negatif jumpa negatif pasti positif. Nah, oke. Kita tulis yang di atas lagi 1, 1, 1, kemudian 0, 1, 0. Min 1 kali 0, 0. Min 1 kali min 1, 1. Min 1 kali min 2, 2. Min 1 kali 1, min 1. Min 1 kali min 2, 2. Min 1 kali 0, 0. Kemudian tulis lagi yang di bawahnya, karena enggak diganggukan. Langsung tulis saja. 0, 1, 1. Di sini 0, 0, 1. Nah, sehingga dapatlah yang kayak gini. Setelah yang mendapatkan seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kayak mana caranya kita merubah yang bagian satu yang ini satu ini jadikan ini 0 dengan cara pivotnya berada di B2 ya. B1 dikali 1 ditambah B2 kali berapa ini? Nanti yang menghasilkan di sini 0. Coba dikali min 1 juga ya. Nah, setelah itu kita bikinkan di sini sama dengan B1 1 kali 1 1 min 1 dikali 0 hasilnya 0, berarti ini tetap 1. Min 1 kali 1 1 kali 1 1. Min 1 dikali 1 hasilnya, berarti 1 ditambah min 1 hasilnya 0. 1 dikali 1 hasilnya 0 ditambah 1 dikali 1 hasilnya 1. 2 dikali min 1 hasilnya min 2. 1 ditambah min 2 hasilnya min 1. Nah, garis lagi 0 dikali 1 hasil 0 kali 1 0. Min 1 kali 1 hasilnya 1. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Oke. Kemudian nah, ini udah dapat. Coba kita ini aja ya, langsung min 1 dikali 1 hasilnya 1. Min 1 kali 2 min 2. Min 2 ditambah 1 hasilnya min 1. 0 dikali 0 0. B1 dikali B1 nya 0. 0 kali 1 hasilnya 0. 0 kali min 1 hasilnya 0. Nah, selanjutnya kita langsung aja bikin yang bagian 2 nya lagi ya. Kita tulis 0 1 dan di sini 2. Nah, kayak mana caranya kita menggantikan yang satu yang di sini jadikan 0 juga dengan cara B3 dikali dengan berapa? Coba ditambah B2. Coba kita ini 1, di sini 1. 1. Ini otomatis sudah tetap 1 kan? 1 nih. Berarti ini berarti B2-nya 1, B3-nya min 1. Ini tetap 0. Kan apapun kali pasti 0 kan?
Nah, apapun kali kan pasti 0. Terus min 1 dikali 1 hasilnya min 1, 1 dikali 1 hasilnya 0. Berarti min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Min 1 dikali 1, min 1, 2 kali 1, 1. Min 1 ditambah 2 hasilnya 1. Oke. Yang di sini tulis saja langsung. Yang tadi itu tuh 0, 0. Nah, yang ini dapatlah hasilnya min 1 kali 0. Nah, min 1. Berarti ini min 1. Kemudian min 1 dikali 0, 0. 1 kali 2, 2. Kemudian 1 kali 0, 0. Min 1 kali 1, min 1. Nah, kemudian setelah mendapatkan yang ini, langkah selanjutnya kayak mana caranya biar yang langkah selanjutnya kayak mana caranya supaya yang min 1 sama 2 ini dijadikan 0. Dengan cara kita olah yang atas dulu ya. B1 kita jadikan pivotnya di B3 aja ya. B3. Dikali berapa? B1 kali berapa tambah B3 kali berapa yang hasilnya 0. Di sini 0 dan tanpa merubah yang satu ini. Dengan dikali dengan ini karena kan udah negatif nih kan. Negatif ini positif, otomatis lanjut aja berarti kan 1 sama 1 aja. Jadi dia mudah karena udah ada negatif sama positif yang bagian ini. 1 dikali 1 hasilnya 1, 1 dikali 0 hasilnya 0, 0 tambah 1, 1. Lepas itu B1 nya 1 kali 0, 0, 0 kali 1 kali 0, 0, 0. Lepas itu min 1 dikali 1, min 1, 1 kali 1 hasilnya 1. Min 1 tambah 1 hasilnya 0. Kemudian tulis lagi yang bagian nomor 2 nya. Karena kita merubahkan yang ini langsung aja ya. Kali berapa yang menghasilkan di sini 0. Kita jadikan B3 lagi ya pivotnya ya. B2 kali berapa ditambah B3 kali berapa yang hasilnya di sini 0. Karena di sini sudah sini positif, otomatis di B3-nya negatif. Negatif min 1. Otomatis ini 1 berarti ini 2 nih. Min 2 ya. Ini 1, baru 1. B2 1 dikali 0, 0. Min 2 kali 0, 0, 0. 1 dikali 1, 1. 1 dikali min 1 kali 2, 2. Min 2 kali 1, min 2. 2 ditambah min 2, 0. Kemudian tulis langsung yang di sininya ya. 0, 0, 1. Nah, yang ininya lagi yang harus kita ubah. 1 yang di sini. 1 dikali 1, 1. 1 dikali min 1, 0 juga di sini. 1 dikali min 1, 1. 1 kali 2, 2. Min 2 dikurang min 1, 1. 1 dikali 0 hasilnya 1. 1 kali min 1 hasilnya min 1. Kemudian 1 dikali 1, 1. 1 dikali 0, 0. Min 2. Hasilnya di sini min 2. Terus min 1 dikali 1, berarti kebalik tadi nih. Ini kebalik nih tadinya, harusnya di sini ya minnya, di sini positif. Iya. Ya maaf ya. Berarti di sini
2. 1 dikali 1 min 2 dikali 1 hasilnya positif 2. Enggak kebalik. Berarti yang ini tulis lagi ya. Min 1, 2, min 1. Nah, dapatlah hasil yang kayak gini. Ini udah jadi kan diagonalnya, udah betul membentuk yang seperti yang ini tadi. Langkah selanjutnya yaitu kita kalikan dengan yang bagian ini. Yang ini kalikan sama ini, matriks yang ini. Kita bikin di kertas baru ya. Nih, kertas barunya. Kita bikin yang matriks yang ini tadi, yang ini kita tuangkan ke dalam yang ini. Kita tulis 0, 1, min 1, kemudian 1, min 2, 2, min 1, 2, min 1. Nah, dikali dengan matriks yang ini tadi. Yang ini kita kali 8, 6, 3. Nah, balik lagi. Cara perkalian matriks itu adalah baris dikali kolom. Yang pertama, kita selesaikan. 0 dikali 8, 0 kali 8 ditambah 1 dikali 6, 1 kali 6 ditambah ini negatif berarti otomatis dikurang ya kan. Min 1 dikali 3. Nah, oke. Selanjutnya 1 dikali 8 ditambah dikurang min 2 dikali 6, min 2 kali 6. Kita ngikut aja ya biar cepat di sininya. Kita ngikut dari bawah aja ya. Berarti tinggal digantikan yang bagian ini aja, karena kan yang ini kan yang berbedanya, sedangkan yang kolomnya sama, barisnya aja yang berbeda. Kali 6, kemudian 2 berarti ditambah 2 kali 3, tulis lagi min 1 kali 8 ditambah 2 kali 6, ini min 1 kali 3. Nah, oleh karena itu langsung aja kita jumlahkan. 0 kali 8 0 ditambah 1 kali 3 kali 6 6 dikurang 1 kali 3 min 3, 6 kurang 3 hasilnya 3. 1 kali 8 8, 2 kali 6 12, 12 kurang 8 4, 2 kali 6, 2 kali ini berarti min 4 ya, 6 min 6 dikurang 4 hasilnya 2. Min 1 kali 8 min 8, 2 kali 6 12, min 8 dikurang 12 hasilnya 4. 1 dikali 3 3, berarti 3. 4 dikurang 3 hasilnya 1. Nah, dapatlah hasil yang kayak gini. Jadi nilai X-nya 3, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 1. Nah, selesailah jawaban nomor 1 tadi. Selanjutnya yaitu penjelasan di nomor 3 ya. Nah, untuk nomor 3 itu dia menyelesaikan studi kasus yang dimana, ini jawaban yang tadi ya, yang kita bahas tadi. Kita selanjutnya nomor 3. Dan dimana dia menggunakan metode OBE, yang dimana dia tuh minta mencari sebuah kasus dan dimana sebuah kasus itu ada kebutuhan total campuran tertentu, yang dimana ada 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 14. Kemudian ada versi yang dirapikan itu ada 4X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 28. Kemudian ada juga yang menggunakan versi, ada satu kasus juga ada laporan gudang yang bertentangan, yaitu dengan angka 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 15. Nah, setelah mendapatkan ini, yang diminta itu adalah dia harus menggunakan metode OBE.
Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita tuangkan dalam bentuk matriks. Kita bikin 2, 1, 1, kemudian 4, 2, 2, kemudian 2, 1, 1. Nah, tutup. Ini bagian A-nya, yang bagian B-nya yaitu 14, 28, dan 15 di sini ya. Nah, selanjutnya yaitu kita langsung aja bikin 2, 1, 1, 4, 2, 2, 2, 1, 1. Ya, tutup. Nah, yang ini kita tulis lagi kayak tugas minggu lalu, kita bikin juga lagi ya. 14, 28, 15. Nah, dapatlah. Hal yang harus kita lakukan adalah kayak mana caranya kita menjadikan 2 ini jadikan 1, karena kan diagonal kan. Jadikan 1, kita kalikan dengan ini 2. Berarti kita kalikan dengan dirinya sendiri aja ya. 1/2 aja. Nah, kali 1/2 kali 2 hasilnya 1. 1/2 kali 1, 1/2. 1/2 kali 1 hasilnya 1/2. Pas tuh 14 kali 1/2 hasilnya 7. Kan 14 bagi 2 hasilnya 7. Oke, yang di sini tulis lagi 4, 2, 2, 2, 1, 1. Nah, yang di sini 28, 15. Langkah selanjutnya kayak mana caranya kita jadikan yang 4 ini jadikan 0. Jadikan 0 ya. Dengan cara kita jadikan pivotnya di B1. B1 kali berapa ditambah B2 kali berapa yang hasilnya di sini 0. Sini 0. Nah, berarti kan min B1, berarti ini kan positif. Otomatis ini min 4. Ini berapa 1. Kita tulis di sini. Kita isi yang baris pertama 1 min 2. Ini min 1/2 per 7. Min 4 dikali 1 hasilnya 4 dikali 1 4, min 4 kali 1 min 4, min 4 tambah 4 hasilnya 0. Min 2 2 kali 1 2, min 4 dikali 1/2 hasilnya min 2. Min 2 ditambah 2 hasilnya 0. Nah, ini kan udah sama nih kan, sama juga pengalian, otomatis di sini juga 0. Min 4 dikali 7 ditambah min 4 dikali 7 28. 28 dikali 1 28, min 28 tambah 28 0. Nah, di sini lagi kayak mana caranya di sini dijadikan 0. Kita jadikan pivotnya di B1. B1 berarti min 2 ditambah B3 berarti yang di sini kan dikali 1. Min 2 dikali 1 hasilnya min 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Min 2 ditambah 2 hasilnya min 2 tambah 2 hasilnya 0. 1 dikali 1 1, min 2 dikali 1/2 hasilnya 1. 1 min 1. Min 1 ditambah 1 hasilnya 1. Nah, ini kan 1 juga kan, otomatis di sini juga 1. 15. Ini lagi kan min 2 dikali 7 hasilnya min 14. Ini di sini min 14. 15 dikali 1 15 ditambah 15 min 14 ditambah 15 hasilnya 1. Nah, dapatlah. Setelah yang mendapatkan ini, otomatis kan dia nggak ada, ibaratnya nggak ada solusi kan, karena barisan ketiga ini udah 0, karena kita nggak bisa cari lagi, sehingga dinyatakan bahwa baris ketiga menyatakan 0. Nah, dapatlah gini. Di sini baris ketiga kan, baris ketiga
Ini 1, oh ya 1, ini min 2, oh ini 0 ya. Kalau di berarti otomatis juga 0 nih kan. Oke, 0, 0. Sehingga baris ketiga yang ini dinyatakan 0, 0 sama dengan 1. Ini hasilnya ya. Nah, untuk soal nomor 4, itu analisis metode mana yang lebih baik antara determinan dan OBE. Nah, setelah kita mengerjakan yang soal tadi ini, dapat kita ketahui jika matriksnya itu sedikit, seperti yang ini kan, determinan yang ini kan, semakin sedikit matriksnya, misal 2 kali 2 atau 3 kali 3, semakin metode determinan itu lebih mudah digunakan, sehingga determinan lebih baik digunakan untuk matriks kecil. Contohnya 3 kali 3 ataupun 2 kali 2, itu masih sangat mudah menggunakan determinan. Kalau OBE ini bagus, cuman OBE ini cocok untuk digunakan OBE bagus lebih baik digunakan untuk matriks besar. Karena jika determinan yang menggunakan matriks besar, ini dia bakal kesulitan dalam penjumlahannya karena terlalu panjang. Misalnya 5 kali 5, di sini 5, di sini 5. Itu sangat susah untuk perkalian nanti. Sangat rumit. Dia tuh bisa, cuman rumit. Kalau OBE ini lebih mudah. Nih. Ini kan determinan. Sedangkan 2 kali 2 aja udah sepanjang ini, apalagi 5 kali 5. Kalau OBE itu sebanyak manapun, 2 mau 5 kali 5, tetap penjumlahannya bakalan kayak gini juga. Oleh karena itu, OBE determinan cocok digunakan untuk matriks kecil. Sedangkan OBE digunakan untuk matriks besar. Nah, oke. Ini penjelasan dari soal saya tadi tentang matriks dan matriks inverse. Dan di sini ini penjelasannya yang sudah saya jelas sebelum itu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.